Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar banking management, yang mana kita akan mengetahui tata kelola manajemen yang baik seperti apa. Di sini timbul pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tahapan perencanaan yang diterapkan dalam operasional perbankan? Bagaimana struktur pengorganisasiannya? Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan dalam operasional perbankan? Terus bagaimana mekanisme pengawasan internal dalam sistem perbankan? Nah, di sini dalam pengelolaan perbankan ada beberapa tujuan yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu bertujuan untuk memahami berbagai perencanaan yang dirumuskan dalam operasional perbankan. Jadi dalam pengantar ini kita bertujuan untuk memahami bagaimana perencanaan perbankan ini dilakukan, bagaimana prosesnya dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu menganalisis suatu sistem pengorganisasian perbankan dalam mendukung terciptanya tujuan perbankan. Terus mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan perbankan, memahami bagaimana proses pengawasan dan evaluasi dalam perbankan. Nah, yang pertama yaitu dalam tata pengelolaannya berawal dari suatu proses perencanaan. Perencanaan ini sendiri yaitu suatu fondasi dalam menjalankan operasional perbankan yang akan menentukan arah dan tujuan serta strategis perbankan dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat secara efektif. Jadi perencanaan ini adalah fondasi awal untuk menjalankan seluruh operasional perbankan. Perencanaan itu sendiri yaitu merupakan suatu proses dalam memilih, menghubungkan data dan fakta serta membuat suatu asumsi mengenai masa depan. Jadi menurut Jogir Terry, perencanaan ini adalah suatu proses pemilihan, menghubungkan data dan mengambil suatu asumsi-asumsi dasar yang dibutuhkan untuk proses selanjutnya. Tujuan dari perencanaan yaitu yang pertama menentukan arah dan target. Nah, jadi perencanaan ini untuk menentukan suatu arah. Kemana arahnya, targetnya itu apa? Ini ditentukan di dalam perencanaan. Terus mengendalikan suatu resiko. Bagaimana kita bisa mengendalikan suatu risiko yang akan terjadi? Ini ada di dalam suatu proses perencanaan. Jadi tujuannya untuk mengendalikan suatu risiko. Terus untuk menjaga stabilitas perbankan. Jadi adanya perencanaan yang matang maka akan menjaga suatu stabilitas perbankan, baik secara likuiditasnya, operasionalnya, maupun hal yang lain yang berkaitan dengan perbankan. Terus meningkatkan suatu efisiensi operasional. Jadi adanya perencanaan yang baik, maka biaya operasional ini bisa diminimalisir, bisa dioptimalkan lagi. Jadi nggak ada lagi yang namanya pemborosan dalam pembiayaan operasional. Dan juga tidak
akan meminimalisir yang namanya risiko dalam kegiatan operasional. Yang terakhir yaitu mengurangi ketidakpastian pendanaan perbankan. Ini adalah tujuan dibuatnya perencanaan dalam pengelolaan perbankan. Proses perencanaannya yang pertama itu menganalisis lingkungan. Jadi analisis lingkungan ini terdiri dari bagaimana pesaingnya, bagaimana keadaan alamnya, lingkungannya ini seperti apa. Ini harus dianalisis, harus diteliti dengan baik. Terus yang kedua, menetapkan visi dan misi. Jadi dalam proses perencanaan perbankan ini harus memiliki yang namanya visi. Visi ini tujuan apa yang ingin dicapai oleh perbankan, dan tujuan ini harus lebih spesifik. Ketika tujuannya tidak spesifik, maka dalam pembuatan misinya ini tidak akan bisa optimal. Ketika misinya sudah tidak bisa dioptimalkan, maka tujuan yang semula ditetapkan ini tidak akan pernah tercapai. Yang ketiga yaitu menetapkan tujuannya dan merumuskan yang namanya strategi di dalam menetapkan suatu operasional perbankan. Yang selanjutnya menyusun anggaran dalam proses operasional perbankan. Jadi ini harus direncanakan dulu secara anggaran. Jadi seluruh operasional ini membutuhkan beberapa anggaran, berapa besaran biaya yang akan dikeluarkan. Ini perlu direncanakan sejak awal. Setelah itu dilakukanlah yang namanya evaluasi perencanaan. Sejauh mana perencanaan ini bisa dijalankan, apa yang menjadi rintangannya, ini dievaluasi, dinilai dulu, dan apa yang menjadi suatu penghambat tertentu sehingga perencanaan tidak dapat dijalankan. Ini dilakukan yang namanya evaluasi. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Jadi perumusan strategi ini yang pertama menganalisis yang namanya risiko. Jadi risiko apa yang akan terjadi ini dianalisis. Terus seberapa besar risikonya dan mana risiko yang bisa dikelola dengan baik. Ini dilakukan suatu penelitian secara intensif sehingga strateginya bisa berjalan dengan efektif. Terus yang selanjutnya melakukan yang namanya proyeksi margin. Artinya dalam merumuskan permasalahan, merumuskan yang namanya strategi perencanaan, ini perlu yang namanya proyeksi margin, memperkirakan keuntungan yang akan didapatkan perbankan. Jadi ini harus diperkirakan, dan keuntungan yang akan didapatkan ini berapa persen. Terus yang selanjutnya yaitu kapasitas pendanaan. Jadi kapasitas pendanaannya seberapa jauh bank bisa mendanai suatu
misi yang akan dijalankan. Ini perlu yang namanya melihat kembali seberapa kuat pendanaan ini bisa mendanai seluruh proses yang akan dijalankan perbankan. Selain itu, perbankan harus mematuhi yang namanya regulasi, aturan, baik aturan dari pemerintah, dari OJK, dari wilayah-wilayahnya, atau dari pihak internal. Ini harus dilakukan pematuhan terhadap regulasi perbankan. Selanjutnya yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses menyusun struktur organisasi. Artinya dalam pengorganisasian ini perbankan perlu membagi karyawan sesuai tugas, wewenang dan fungsinya sehingga dapat menjalankan tugas secara efektif dan lebih terkendali. Tujuan dari pengorganisasian yang pertama, memberikan tugas dan tanggung jawab secara jelas. Jadi adanya pembagian kerja ini dapat memperjelas dalam penanggung-jawaban terhadap tugas-tugas yang telah diberikan. Terus yang kedua yaitu mencegah tumpang tindihnya pekerjaan. Jika pekerjaan ini hanya dilakukan satu orang saja, maka kasihan orang ini yang harus bekerja selain mengelola keuangan, mereka harus bersih-bersih. Selain bersih-bersih, mereka harus yang namanya melakukan audit internal. Jadi pekerjaannya akan tumpang tindih. Nah, adanya suatu pembagian kerja ini akan mengurangi ketumpang tindian yang namanya pekerjaan. Ketika pekerjaan sudah mengalami tumpang tindih, maka ini akan mengganggu suatu keberlangsungan usaha perbankan tersebut. Operasionalnya itu tidak bisa optimal dan akan cenderung terjadi yang namanya kesalahan dalam melakukan pekerjaan, kesalahan kerja dan sebagainya. Terus pembagian kerja yang ketiga dapat mempermudah koordinasi antar divisi. Jadi koordinasinya ini jelas, seperti koordinasi kepada pihak yang menangani kredit. Jadi koordinasinya ke bagian kredit. Ketika mau koordinasi masalah keuangan, maka berkoordinasi kepada pihak divisi keuangan. Jadi akan memperjelas suatu koordinasi yang akan dilakukan. Terus yang keempat yaitu mendukung sistem pengendalian internal. Jadi ketika sudah dibagi-bagi secara pekerjaannya, tugas dan fungsinya itu sudah jelas, maka pimpinan akan mudah dalam mengendalikan karyawannya. Pengendalian internalnya ini akan lebih terarah. Jadi itu. Terus yang kelima, mengurangi risiko operasional. Nah, ini ya. Jika adanya tumpang tindih pekerjaan, ini akan lebih tinggi risiko terhadap operasional seperti kesalahan kerja, adanya suatu kesalahan manusia seperti salah pekerjaan, salah seperti apa. Ini akan lebih tinggi ketika banyaknya tumpang tindih pekerjaan.
Makanya pekerjaannya ini harus dibagi-bagi. Ini beberapa contoh dari pembagian kerja dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Audit Internal, divisi di bawahnya. Ini dilakukan yang namanya pengoptimalan suatu. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan. Jadi pelaksanaan yaitu penggerakan karyawan agar dapat melaksanakan seluruh pekerjaan secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Ketika menggerakkan karyawan, maka seluruh apa yang telah diinginkan sudah ditetapkan sebagai tujuan, maka ini akan tercapai dengan mudah. Perencanaan ini meliputi yang pertama penghimpunan dana. Jadi dalam pelaksanaan manajemen perbankan, yang pertama itu menghimpun pendanaan. Jadi tugas utama dalam perbankan ini bagaimana menyimpan seluruh pendanaan dari masyarakat maupun dari pemerintah agar dana yang telah dipercayakan akan bisa dimaksimalkan kembali, bisa disimpan secara aman tanpa harus khawatir menghadapi suatu pencurian dan sebagainya. Terus penghimpunan dana ini ada dana dari tabungan, ada dana dari giro dan deposito. Terus strategi pemasaran produk simpanan. Jadi pemasarannya ini seperti apa ini dilakukan. Pelayanan nasabah. Jadi penghimpunan dana ini juga menyangkut mengenai pelayanan nasabah. Selain penghimpunan, ada juga yang namanya penyaluran pendanaan. Ini adalah proses pelaksanaan operasional perbankan. Penyaluran dananya berbentuk apa? Yaitu berbentuk yang namanya kredit. Jadi dari proses analisis kredit, bagaimana pencairannya dan monitoring angsurannya seperti apa, ini dilaksanakan oleh perbankan. Terus manajemen risiko seperti penerapan SOP kredit, SOP dalam operasional dan sebagainya. Terus melakukan yang namanya pengawasan dan pengendalian risiko. Tuh. Jadi unsur penting dalam pelaksanaan yaitu kepemimpinan. Tanpa adanya kepemimpinan, ini akan sulit dalam menggerakkan yang namanya karyawan. Karena di dalam kepemimpinan ini ada yang namanya suatu kepatuhan. Nah, namun kalau hanya kepemimpinan ini tidak akan efektif tanpa adanya komunikasi yang baik. Jadi komunikasi antar bawahan dan atasan ini sangat menentukan dalam memaksimalkan suatu proses koordinasi itu ya. Setelah adanya komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, baru yang ketiga yaitu proses
pemberian inovasi. Jadi inovasi ini berupa insentif atau pengembangan diri karyawan, atau ada juga yang namanya promosi jabatan. Ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari karyawannya. Terus melakukan koordinasi dan juga perlu menerapkan yang namanya regulasi atau peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Setelah pelaksanaan ada namanya pengawasan. Pengawasan ini untuk menentukan apa yang sudah dicapai membandingkan standar sebelum dilaksanakan maupun perubahan setelah dilaksanakan ini seperti apa. Ini dilakukan yang namanya pengawasan atau yang disebut dengan monitoring. Tujuan pengawasan yang pertama, menjamin kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan. Yang kedua, mengurangi resiko yang akan terjadi. Yang ketiga, melindungi likuiditas perbankan. Terus, melindungi aset dari dana nasabah, menjaga stabilitas dan reputasi perbankan. Ruang lingkup dari pengawasan ada pengawasan terhadap penyaluran kredit, pengawasan terhadap keuangannya, pengawasan terhadap operasionalnya, maupun pengawasan dalam bentuk regulasi.